Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Halo. Apa kabar? Semoga baik selalu dan jangan sakit-sakit ya. Berjumpa lagi dengan kakak. Pada hari ini kita akan belajar materi PKN tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja ke pembelajarannya ya. Dalam sejarahnya sendiri, UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yang kita kenal dengan sebutan Dokuritsu Zunbi Chosakai yang beranggotakan 21 orang. BPUPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili dengan DRS Muhammad Hatta dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI sendiri ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945. Adapun para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ya adik-adik, yaitu di mana antara lain Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadi Kusumo, Otto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Sorjo Hamijoyo, Sutarjo Karto Hamijoyo, Profesor Dr. Mr. Supomo Abdul Qadir, Dr. Andes Yap Juan Bing, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Dr. Ratulangi, Andi Pangerang, Mr. Latu Harhari, Mr. Puja, Aha Hamidan, RP Suroso, Abdul Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Hasan. Jadi, terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 itu ada latar belakangnya ya adik-adik, di mana bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Jadi itu isi dari janji tersebut ya adik-adik. Jadi sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun ia ingkar janji. Penjajahan tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Jadi adik-adik, setelah kemerdekaan Republik Indonesia diraih, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut dengan PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai.
Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa. Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dan mencakup konsensus-konsensus tentang prinsip-prinsip bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik. Baik adik-adik, untuk selanjutnya dalam perjalanan sejarah sendiri, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian, baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya. Baik, kakak akan sebutkan perubahan-perubahannya dari awal ya adik-adik. Untuk yang pertama, perubahannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang terjadi 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian, perubahan yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu yang terjadi tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, di mana terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan mengalami perubahan lagi yang keempat menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Selanjutnya, terjadi perubahan lagi yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, di mana terjadi tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan yang keenam yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1 dan 2, di mana terjadi tanggal 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001. Dan terjadi lagi perubahan ya adik-adik. Ini perubahan yang ketujuh, di mana menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, dan 3, di mana yang terjadi pada tanggal 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Dan yang terakhir, perubahan yang ke-8 yaitu menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, 3, dan 4, yaitu terjadi 10 Agustus 2002. Baik adik-adik, konstitusi sebagai aturan pokok bernegara niscaya haruslah mendapat pengawalan agar tidak dijadikan sebagai wahana bagi para pihak yang ingin berkuasa. Dan kita wajib untuk menjalankan tujuan-tujuan dari konstitusi negara kita tercinta. Alhamdulillah, materi PKN tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 sudah selesai ya adik-adik. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.